semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Roy Adelfred Ujung, dalam video pembelajaran IPS yang menyenangkan. Sebelumnya, saya ucapkan salam sehat buat kita semua. Nah, video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yang pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dinamika penduduk benua Asia dengan benua-benua lainnya. Pada video pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dinamika penduduk benua Asia. Nah, untuk saat ini kita akan lanjutkan mengenai dinamika penduduk benua yang ada di Amerika. Dan satu lagi, benua Australia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut masuk ke materi pembahasan kita. Check it out. Benua Amerika. Yang pertama, komposisi penduduk Amerika. Dalam kurun waktu 10 tahun, Amerika mengalami peningkatan sebesar 99 juta jiwa. Laju pertumbuhan Amerika sebesar 0,9% per tahun. Persebaran masyarakat di Amerika tidak merata. Konsentrasi penduduk berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduknya kurang dari 15 tahun. Dan sekitar 10% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti sebesar 34% penduduknya termasuk penduduk tidak produktif. Lebihnya atau sebesar 66% merupakan usia produktif. Kualitas penduduk. Negara yang memiliki kualitas penduduk tinggi diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Negara dengan kualitas pendidikan sedang diantaranya Meksiko dan Brazil. Sedangkan untuk yang rendah diantaranya Paraguay, Bolivia, dan negara lainnya. Ras dan suku di Amerika. Di Amerika, suku Indian dan suku Eskimo merupakan suku asli, namun keberadaan mereka terdesak akibat kedatangan orang berkulit putih pada abad ke-15. Suku yang datang dari 3 ras utama yaitu ras Kaukasoid dari Eropa, 2 ras Negroid dari Afrika, dan 3 ras Mongoloid dari Asia. Dalam perkembangan, mereka saling berbaur sehingga tak jarang dijumpai adanya penduduk campuran. Selanjutnya, budaya di Amerika. Budaya di Amerika dibagi menjadi 2. Yang pertama, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Utara terdiri atas Kanada, Amerika Utara. Budaya Amerika Utara merupakan budaya yang terbentuk asli dari Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Bahkan budaya Amerika dapat mempengaruhi budaya di dunia lainnya. Budaya di Amerika dapat dilihat dari gaya busana, makanan, dan olahraga. Hotdog, hamburger, dan Amerika football merupakan salah satu contoh budaya di Amerika. Mari sama-sama pemirsa kita perhatikan pertandingan antara Gilbert dan Reka. Oke, kita lihat di sini ada Gilbert mengacak-acak mukanya si Reka, dan apa yang terjadi saudara-saudara, dia telah membawa bola. Gilbert selanjutnya apakah mencetak gol? Kita lihat apakah. Oh, ternyata tidak saudara-saudara. Kita lanjut, ya, Roy Firma ternyata membawa bola. Kita lihat Roy Firma akan menuju ke gawang. Oh, ternyata siarannya sudah habis. Lanjut lagi ya saudara. Bahasa utama rakyat Amerika adalah bahasa Inggris, namun terkadang terdapat juga menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, dan bahasa Jerman. Di Amerika Utara, 83% menganut agama Kristen. Selebihnya ada agama Yahudi dan Islam, namun terdapat juga rakyat Amerika yang ateis. Selain budaya Amerika Utara, nah kita lanjut budaya Amerika Selatan. Terdapat banyak perbedaan antara budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dapat dilihat dari agama bahwa Amerika Selatan menganut Katolik Roma, menganut Kristen Protestan, Hindu, dan Islam.
Bahasa Spanyol dan Portugis merupakan bahasa utamanya. Musik dan tarian sudah menjadi ciri khas Amerika Selatan seperti tari samba dari Brazil. Next, dinamika penduduk benua Australia. Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 20.400.000 jiwa atau terjadi penambahan sebesar 3,5 juta jiwa dalam waktu 10 tahun. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1000 penduduk. Angka kematiannya adalah 7 kematian tiap 1000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk benua Australia adalah 1,5% setiap tahunnya. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangatlah kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 55%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Kualitas penduduk. Australia merupakan negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, mencapai $42.880. Sebagian besar atau 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia dan Aborigin serta lain-lainnya. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa, sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya berasal dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari China dan India. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan 61,2%. Buddha, Islam, Hindu, dan agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara Eropa lainnya. Oke, sudah mendengarkan, menyimak, dan memahami semua materi tadi. Tibalah saatnya kita bersambung kembali. Kita bertemu pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu benua Afrika dan benua Eropa. Nah, itu kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Untuk itu saya ucapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah. Untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut pada minggu-minggu berikutnya. Oke, dadah. Sebelum kita mengakhirinya, sebelum kalian keluar dari sini, ayo simak dulu beberapa tips belajar dari rumah selama pandemi yang akan Bapak sampaikan. Yuk, ikuti semua ya. Welcome, ini adalah beberapa tips bagi kalian para pelajar yang sedang belajar masa pandemi. Kita, efek dari corona ini memang membawa pengaruh besar ya. Selama pandemi semua diwajibkan bekerja di rumah, kegiatan semua dilakukan di rumah. Akibatnya sekolah tutup, tempat ibadah tutup, semua harus di rumah aja. Tapi kita tetap tersenyum aja ya. Oke. Nah, yang pertama tips yang akan saya berikan adalah jangan sampai ketinggalan informasi. Pastikan kalian itu masih dalam jangkauan guru ya, jangkauan kita ya. Pastikan kalian terhubung terus dengan fasilitas pembelajaran yang kita berikan seperti WhatsApp, Google Chrome, Classroom ya kan, Zoom ataupun apapun itulah ya. Yang kedua, gunakan internet itu sebagai panduan ya. Digunakan internetnya, mungkin masih bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi pembelajaran dari kita dan bagaimana mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kamu bisa tanya jawab sama kita ya, oke? Kita langsung bisa kasih tahu apa solusi yang akan kamu terima. Yang ketiga tipsnya itu jangan menumpuk tugas, oke? Setiap tugas yang diberikan itu kamu harus segera lakukan, paling tidak ya setelah
keluar seminggu, sehari itu dua pelajaran ya kamu siapkan lah gitu ya. Ini adalah beberapa penyebabnya kenapa kalian itu lambat mengerjakan tugas. Kalian itu main game lah, nonton YouTube lah, main media sosial dan lain sebagainya. Tinggalkan dulu. Yang keempat, tetap tenang dan jangan panik. Mungkin akan ada guru yang memberikan tugas itu secara berlebihan, tapi tetap tenang dan jangan panik ya. Sebenarnya itu sih kalau dilihat-lihat itu wajar-wajar aja sih, tidak terlalu banyak. Kalian aja yang menumpuk-numpuknya kan. Panik yang berlebihan itu juga berdampak negatif loh. Jadi karena kalian menumpuk-numpuk jadinya panik, susah tidur, susah berkonsentrasi, jantung berdebar-debar, bukan cinta ya. Nah, mudah lelah itu berujung pada kalian sendiri akan lemah. Oke? Nah, kemudian hiburlah diri kalian ya. Beraktivitas di rumah itu bisa jadi sangat membosankan, apalagi harus sampai beberapa bulan. Ini udah berbulan-bulan. Setelah menyelesaikan pembelajaran, kalian itu harus menghibur diri dengan makan makanan yang kalian suka, beraktivitas lain, jogging dan lain sebagainya ya. Hiburan itu penting untuk meningkatkan mood selama kita di rumah agar tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Oke ya. Jangan lupa ya, hibur diri juga itu perlu penting. Itu saran dari saya. Saran yang selanjutnya, jangan lupa untuk beribadah dan berdoa. Dengan beribadah dan berdoa, kita akan membuat hati ini tenang, dapat perlindungan, merasa nyaman, dan berdoa supaya COVID ini hilang dari muka bumi ini. Jaga kebersihan juga. Yang ketujuh, saya kasih tipsnya, jaga kebersihan dengan cara cuci tangan. Selalu rajin cuci tangan, minimal 16 detik lah ya, tapi paling tidak 20 detik lah. Oke, itu bisa membunuh kuman-kuman yang ada. Itulah mungkin beberapa tips yang dapat saya berikan untuk kalian semuanya selama kita belajar di rumah, learning from home. Semoga bermanfaat. Dadah, thank you semuanya anak-anak bapak, semoga sehat semuanya dan kita dapat berjumpa dan belajar seperti biasa lagi. Semoga pandemi cepat berlalu. Bye 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 bye.